Film ini dibuka dengan Mallory yang sedang memberi pemahaman kepada dua anak kecil. Ia menegaskan agar mereka jangan pernah membuka penutup mata, karena jika melakukannya, mereka akan mati. Kedua anak itu harus benar-benar patuh pada perkataan Mallory. Setelah itu, mereka bertiga bersiap untuk pergi. Dengan mata tertutup, mereka menuju sungai tanpa melihat apapun, hanya mengandalkan hitungan dan ingatan. Mallory pun menemukan perahunya dan mulai berlayar menyusuri sungai dengan perahu tersebut. Waktu pun mundur ke 5 tahun sebelumnya, saat virus itu baru mulai muncul. Mallory sedang dalam keadaan hamil. Di berita, ia melihat banyak kejadian bunuh diri massal. Namun saat itu ia tidak terlalu memedulikannya. Mallory kemudian pergi bersama saudarinya, Jessica, untuk memeriksakan kondisi kehamilannya. Sesampainya di rumah sakit, mereka mengecek keadaan bayi dan hasilnya sehat. Namun Mallory tidak ingin mengetahui jenis kelamin bayinya. Setelah itu, Mallory dan Jessica pun pulang. Di lorong rumah sakit, Mallory melihat sebuah kejanggalan. Seorang perempuan yang sebelumnya terlihat menelepon tiba-tiba membenturkan kepalanya ke kaca hingga berdarah. Mallory panik, berlari ke mobil, dan mengatakan bahwa virus itu sudah ada di sini. Keadaan mulai tidak terkendali. Banyak mobil saling menabrak tanpa arah. Jessica yang menyetir juga mulai panik. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu dan langsung kehilangan kendali. Berubah menjadi tidak waras, lalu menabrakkan mobil hingga jungkir balik. Mallory dan Jessica berhasil keluar dari mobil. Namun naas, Jessica justru berlari ke jalan dan menabrakkan dirinya ke sebuah truk. Dalam keadaan sedih dan panik, Mallory berlari bersama kerumunan orang lainnya. Seorang wanita mengajaknya masuk ke sebuah rumah. Namun wanita itu justru terpengaruh virus dan mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntung, Mallory berhasil masuk rumah tersebut dan bergabung dengan beberapa orang lainnya. Semua orang di rumah itu saling menduga tentang makhluk apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Ada yang mengira ini adalah aksi terorisme, ada pula yang menyebutnya sebagai senjata biologis. Namun yang pasti, tak seorang pun benar-benar tahu kebenarannya. Mallory berusaha menghubungi keluarganya. Sementara Tom meminta semua orang menutup seluruh jendela rumah. Di berita, Presiden menyatakan bahwa kejadian ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Seorang pria bernama Charlie kemudian berpendapat bahwa ini adalah bencana supranatural. Ia mulai menjelaskan berbagai mitos yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Tom lalu bertemu Mallory, dan Mallory pun mencurahkan perasaannya tentang Jessica serta kejadian tragis yang menimpanya setelah terpapar makhluk itu. Adegan kemudian beralih ke masa kini, saat Mallory bersama dua anak kecil tersebut. Mereka tertidur, sementara Mallory terbangun dan memberi makan 2 ekor burung miliknya. Setelah itu, Mallory berusaha menghubungi siapapun melalui walkie-talkie, berharap ada seseorang yang menjawab. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu dan meminta untuk masuk. Seorang pria tua botak melarang pintu dibuka. Namun Mallory mengancamnya dengan senjata dan memerintahkan agar pintu dibuka. Akhirnya, perempuan itu berhasil masuk dengan aman. Ternyata, perempuan tersebut juga sedang hamil, dan waktu persalinannya hampir bersamaan dengan Mallory. Pemilik rumah kemudian memberitahu bahwa rumahnya dipenuhi kamera pengawas. Ia beranggapan bahwa melalui layar kamera, virus tersebut mungkin tidak dapat menjangkit manusia, namun seseorang harus membuktikannya. Ia pun memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu. Di ruang kerjanya, ia menatap monitor CCTV. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di layar muncul hembusan angin dan bayangan besar. Greg pun terjangkit. Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman keras dari ruangannya. Greg tewas. Mallory dan semua orang di rumah itu pun diliputi rasa takut. Saat berkeliling di sekitar rumah, Mallory tanpa sengaja melihat sepasang orang yang sedang berhubungan intim. Seolah di tengah akhir dunia, mereka ingin setidaknya merasakan kenikmatan terakhir. Adegan kemudian kembali ke sungai. Mallory dan 2 anak kecil itu masih berada di atas perahu dengan mata tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dan berteriak agar mereka membuka penutup mata. Mallory dengan tegas melarangnya dan memerintahkan kedua anak itu untuk menunduk. Suara tersebut semakin mengganggu. Mallory mengeluarkan senjatanya. Seketika, seorang pria muncul dan berusaha merebut senjata Mallory. Terjadi perlawanan sengit. Pria itu mencoba membuka penutup mata Mallory. Namun Mallory dengan cepat mengeluarkan parang dan berhasil menghabisinya.
Tom mengumpulkan semua orang dan memberitahu bahwa persediaan makanan mereka telah habis. Charlie kemudian menyarankan untuk pergi ke supermarket tempat ia bekerja. Awalnya Charlie tidak mau ikut. Namun setelah diyakinkan oleh Mallory, ia akhirnya setuju. Tom lalu menyusun rencana perjalanan mereka. Pertama, semua jendela dan kaca mobil akan ditutup rapat. Mereka akan mengandalkan GPS untuk menyetir tanpa melihat jalan. Dengan perasaan tegang dan penuh ketakutan, semua orang masuk ke dalam mobil dan mulai berkendara dalam keadaan buta. Di tengah perjalanan, virus itu mulai mendekati mobil mereka. GPS terus memberikan peringatan tanpa henti. Mobil mereka seolah dikepung oleh makhluk tersebut. Dalam keadaan terdesak, Tom terpaksa menginjak gas dan melaju kencang untuk kabur. Akhirnya, mereka berhasil tiba di supermarket dengan selamat. Mereka keluar dari mobil dengan mengenakan penutup mata. Beruntung, mereka berhasil menemukan pintu masuk supermarket. Setelah keadaan dirasa aman, mereka pun membuka mata dan mulai mengambil semua barang yang dibutuhkan, termasuk sangkar berisi 3 ekor burung. Hubungan Tom dan Mallory semakin dekat. Mallory juga mengambil 2 ekor burung tersebut. Pria botak itu sempat menyarankan agar mereka tinggal saja di supermarket. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di salah satu pintu, disertai seseorang yang meminta untuk masuk. Charlie merasa ada yang tidak beres. Namun, pria tersebut memaksa masuk. Charlie yang melihat kejadian itu berusaha mendorongnya. Namun justru ikut terdorong keluar dan akhirnya terbunuh. Dalam keadaan panik, mereka segera kembali ke rumah. Si nenek bertanya kemana Charlie. Mendengar itu, Mallory meluapkan amarahnya kepada si pria botak. Malam harinya, pria botak itu berbincang dengan Mallory. Mallory mengatakan bahwa ia mengingatkannya pada ayahnya, seorang bajingan. Namun, pada akhirnya mereka berdua berdamai. Sementara itu, seorang pria pirang dan 1 wanita lainnya kabur dengan mencuri sebuah mobil. Mereka bertiga telah mengarungi sungai selama 24 jam. Tiba-tiba, perahu mereka menabrak sebuah mobil yang tenggelam di sungai, membuat salah satu anak jatuh ke air. Beruntung, anak itu berhasil diselamatkan. Meski persediaan makanan mereka ikut jatuh ke sungai. Akhirnya, Mallory singgah ke daratan dan mulai menyusuri jalanan sambil mengikatkan tali sebagai penanda arah. Ia menemukan sebuah bangunan kosong dan mulai mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Namun, tiba-tiba tali yang ia pasang terasa ditarik oleh seseorang, membuat Mallory panik. Ia segera berlari kembali. Dalam pelariannya, Mallory berhadapan langsung dengan makhluk itu. Meski matanya tetap tertutup, ia terus berusaha kabur. Di saat yang sama, anak perempuan itu malah keluar dari perahu. Beruntung, Mallory berhasil menemukannya, membawa kembali ke perahu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Tom dan Mallory semakin dekat. Tom pun curhat tentang anaknya kepada Mallory. Mallory berusaha menghubungi seseorang. Di saat yang sama, ada seorang pria yang ingin masuk ke rumah. Mallory langsung menodongkan senjata kepadanya. Pria itu mengaku bernama Gary dan mengatakan bahwa ia berasal dari kota. Gary kemudian menceritakan semua yang telah ia alami. Ia mengaku dipaksa untuk melihat makhluk tersebut, namun beruntung masih bisa melarikan diri. Gary juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang justru senang melihat makhluk itu. Mendengar hal tersebut, pria botak memaksa Gary untuk keluar dan pergi. Namun, si nenek yang sok berani malah memukul pria botak hingga pingsan. Olympia, wanita bertubuh besar yang sedang hamil, berkata kepada Mallory bahwa jika sesuatu terjadi padanya, ia meminta Mallory untuk merawat bayinya. Mallory kemudian memberinya sebuah hadiah. Ternyata, anak perempuan yang bersama Mallory adalah anak Olympia. Ia menenangkan kedua anak kecil itu dan memberi mereka arahan tentang jeram yang akan dilewati. Mallory mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus membuka penutup mata dan melihat arah saat mereka menyusuri jeram tersebut. Saat suasana sedang tenang, tiba-tiba Olympia merasakan kontraksi dan akan melahirkan. Di waktu yang sama, air ketuban Mallory juga pecah, namun ia berusaha menahannya. Tom menyadari hal itu, tetapi Mallory tetap bersikeras. Akhirnya, 2 perempuan hamil tersebut melahirkan di waktu dan kamar yang sama. Sementara itu, Gary yang sendirian mulai melancarkan aksinya. Ia mengeluarkan gambar-gambar aneh. Bayi Mallory lahir berjenis kelamin laki-laki. Gary kemudian mengambil dan membunuh burung milik Mallory. Pria botak mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Gary.
Gary lalu membuka seluruh jendela rumah. Tom melihat gambar-gambar milik Gary, namun Gary langsung memukulnya. Setelah itu, Gary membuka pintu garasi tempat pria botak berada agar ia terpapar makhluk tersebut. Terungkap bahwa Gary sebenarnya sudah terjangkit virus itu. Olympia melahirkan bayi perempuan. Gary ingin melihat kedua bayi tersebut. Tiba-tiba, ia membuka jendela kamar, membuat Olympia tanpa sengaja melihat keluar dan langsung terpapar virus. Dalam keadaan tidak waras, Olympia berniat membuang bayinya, namun dicegah oleh Mallory. Olympia kemudian melompat keluar dan mengakhiri hidupnya. Gary lalu memaksa si nenek membuka mata. Nenek itu pun terjangkit dan mengakhiri hidupnya sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah Gary, Mallory, dan dua bayi tersebut. Tak lama kemudian, pria botak muncul dengan mata tertutup sambil membawa senjata. Ia menembak secara membabi buta. Namun Gary langsung mendorongnya jatuh ke lantai bawah dan membunuhnya. Gary dan Tom sama-sama berusaha meraih shotgun tersebut. Terjadi pergulatan sengit. Namun beruntung Tom berhasil selamat dan menyelamatkan Mallory. 5 tahun berlalu. Mallory dan Tom masih bertahan hidup bersama dua anak mereka. Mereka terus berkelana, menyusuri rumah-rumah kosong untuk mencari persediaan. Tom memperingatkan Mallory agar tidak lagi pergi sendirian. Hubungan mereka semakin dekat. Bahkan mereka tidur bersama. Suatu malam, walkie-talkie mereka tiba-tiba menyala. Sebuah suara bertanya apakah masih ada orang hidup. Pria itu mengaku bernama Rick. Ia mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah tempat dan komunitas yang aman, berada di ujung sungai. Rick juga menjelaskan bahwa satu-satunya cara melewati sungai adalah dengan membuka penutup mata, dan sebagai penanda lokasi, mereka akan mendengar suara burung. Mallory dan Tom terlibat perdebatan, karena mereka tahu bahwa salah satu yang harus melihat kemungkinan adalah anak-anak tersebut. Meski berat, mereka berempat akhirnya memulai perjalanan. Mereka menandai jalan, mendatangi rumah-rumah kosong, dan mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Tiba-tiba, sebuah mobil datang mendekat. Terjadi baku tembak. Tom menyuruh Mallory dan anak-anak untuk pergi, sementara ia menghadapi mereka. Tom berhasil menembak dua orang, namun ia juga tertembak. Dalam kondisi terdesak, Tom terpaksa membuka penutup matanya. Ia mengamuk dan membantai para penyerang. Tetapi akibat melihat makhluk itu, Tom akhirnya terjangkit. Meski demikian, Tom masih sempat menembak satu orang terakhir sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah Mallory dan dua anak tersebut. Mallory menangisi kepergian Tom. Namun ia tahu dirinya harus tetap tegar. Adegan di awal film pun terulang. Saat Mallory kembali memperingatkan dua anak kecil itu tentang bahaya membuka penutup mata. Mallory kini telah sampai di arus jeram, yang berarti salah satu dari mereka harus melihat arah. Dalam hatinya, Mallory sama sekali tidak ingin anak laki-lakinya yang melakukannya. Ia pun sadar bahwa anak perempuan itulah yang harus mengambil peran tersebut. Namun pada akhirnya, Mallory mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan melihat. Ia memerintahkan mereka semua untuk tetap menutup mata. Mereka kembali berlayar menuju jeram. Arus deras dan gelombang dahsyat mengguncang perahu. Kedua anak itu berpegangan erat. Sementara Mallory berusaha menyeimbangkan perahu. Perahu melaju kencang menuruni sungai. Namun tiba-tiba, mereka terjatuh. Mallory terpisah dari anak-anaknya. Dengan mata tertutup, ia berusaha mencari mereka. Beruntung, Mallory berhasil menemukan anak laki-laki itu. Sementara sang anak perempuan ternyata sudah berada di tepi sungai. Akhirnya, mereka berhasil melewati arus jeram tersebut dengan selamat. Mereka bertiga berjalan mencari tempat yang dijanjikan, mengikuti suara burung sebagai penanda arah. Di sepanjang perjalanan, Mallory mulai mendengar suara-suara samar yang menyerupai orang-orang yang ia kenal. Tiba-tiba, Mallory terjatuh ke dalam jurang dan pingsan. Saat ia tersadar, suara-suara itu masih terus mengganggunya. Kedua anak tersebut terpisah. Mereka mendengar bisikan yang menyuruh mereka untuk membuka mata. Mallory terus berteriak dengan marah, melarang mereka membuka penutup mata. Mallory akhirnya menemukan anak laki-laki itu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, anak perempuan itu datang dan memeluk Mallory setelah berhasil diyakinkan olehnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kembali mengikuti suara burung-burung. Namun, makhluk itu tiba-tiba mengejar mereka. Mallory berlari sambil menggendong kedua anak itu menuju sebuah bangunan.
Ia berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana, mereka akhirnya bertemu dengan Rick. Terungkap bahwa Rick ternyata buta. Di dalam bangunan itu sudah banyak orang yang mengungsi, dan kebanyakan dari mereka juga buta. Mallory kemudian melepaskan burung-burung yang selama ini mereka bawa. Mallory juga bertemu kembali dengan dokter kandungannya di tempat itu. Film pun berakhir.